Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan dengan NIM 2410952030 dari kelompok 3 Pratikum Sistem Kendali. Di sini saya akan menjelaskan tentang responsi awal modul 2 dengan judul Kontrol Kecepatan Motor DC dengan sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang diagram blok dari sistem kendali. Yang pertama itu bagian-bagian dari diagram blok itu terbagi menjadi 4 bagian utama. Yang pertama yaitu adalah garis sinyal atau signal line, merupakan arah aliran sinyal dalam sistem. Jadi tanda panah itu merupakan suatu sinyal. Dan kedua adalah subsistem atau plan. Ini didefinisikan sebagai karakteristik tahapan berupa fungsi matematis. Biasa itu dilambangkan dengan tanda kotak dan subsistemnya di dalam. Dan yang ketiga itu ada summing point atau titik penjumlahan, adalah titik akumulasi yang berupa penjumlahan atau pengurangan dua atau lebih dari suatu sinyal. Yang keempat adalah branch point atau titik percabangan yang meneruskan sinyal yang sama ke jalur berbeda atau titik feedback. Nah, bagian-bagian aljabar diagram blok dan modifikasinya. Yang pertama itu adalah hubungan seri atau kaskade. Itu bentuknya seperti ini, ada sinyal X1S masuk ke dalam subsistem G1S dan ada sinyal X2S masuk ke dalam sistem G2S, dan keluaran dari hubungan seri ini adalah X3S. Untuk mendapatkan persamaannya didapatkan dengan cara yang pertama itu tadi kan X2S-nya itu merupakan keluaran dari subsistem yang G1S, maka X2S didapatkan sama dengan X1S dikali G1S. X1S-nya inputnya, dan X3S merupakan output dari sistem G2S, maka X2S sama X3S sama dengan X2S dikali G2S. Substitusikan persamaan 1 dan 2 ke persamaan 2 menjadi X3S sama dengan X1S dikali G1S dikali G2S. Maka persamaan untuk hubungan seri adalah X3S sama dengan X1S dikali G1S dikali G2S. Untuk hubungan paralel, diagram bloknya seperti ini. Ada suatu sinyal input X1S itu paralel masuk ke dalam sebuah subsistem G1S dan G2S. Terus ada titik penjumlah untuk menjumlahkan subsistem ini, dan terakhir ada outputnya X4S. Untuk mendapatkan persamaannya seperti berikut. Itu hubungan paralel tadi X2S itu X2S yang ini merupakan perkalian antara sinyal X1S dikali subsistem G1S, dan untuk X2 ini X1S maaf, dan ini X2S, maka itu X1S dikali G2S, dan masuk ke titik penjumlahan itu merupakan X4S. Untuk X4S itu X2S dikurang X3S tadi sama dengan X2S-nya itu X1S dikali G1S dikurang X3-nya X1S dikali G2S. Maka untuk X4S atau keluaran sistem paralel ini didapatkan X1S dikali G1S dikurang G2S. Untuk pergeseran atau modifikasi diagram blok itu ada dua kondisi. Yang pertama, menggeser titik penjumlahan ataupun percabangan dari sebelum sistem ke setelah sistem, dan dari setelah sistem ke sebelum sistem. Untuk caranya itu, untuk ke setelah sistem itu tadi X1-nya dengan X1 dikali G dikali A, maka A-nya itu sama dengan 1 per G. Untuk pergeseran titik percabangan sebelum sistem itu X1A dikali X1G sama dengan A sama dengan G. X1-nya kita coret, maka didapatkan A-nya sama dengan G.
Untuk percabangan digeser ke setelah sistem ini, maka harus dikalikan, ada konsekuensinya, maka itu sebuah sistem yang harus dikali 1/G. Kalau sebelum sistem, maka dikali dengan G. Selanjutnya adalah lingkar terbuka versus sistem kendali lingkar tertutup. Untuk pengertian lingkar terbuka itu adalah suatu sistem kendali yang tidak memiliki umpan balik atau feedback. Dari outputnya di sini tidak ada feedbacknya. Untuk diagram bloknya seperti ini, ada sinyal input RS masuk ke subsistem GS, terus ada sinyal outputnya CS. Nah, feedback itu apa? Feedback merupakan subsistem yang digunakan untuk mengoreksi sistem dengan proses pengembalian output ke input. Nah, untuk fungsi sistem kendali lingkar terbuka atau open loop ini tidak memiliki feedbacknya, maka fungsi alihnya itu CS ini per RS sama dengan subsistemnya itu GS. Karakteristiknya itu tidak ada feedback, untuk keluarannya atau outputnya tidak dikoreksi. Kelebihannya itu adalah desain lebih mudah dan biayanya lebih murah. Untuk kekurangannya itu tidak stabil karena tidak ada feedback ini sebagai pengoreksi, sehingga tidak responsif terhadap gangguan. Yang kedua adalah sistem kendali lingkar tertutup atau closed loop. Untuk diagram bloknya seperti ini, ada sinyal inputnya RS itu masuk ke titik penjumlahan atau setting point, terus ada sinyal error ES, dan setting point-nya itu ada feedback-nya yaitu BS. Untuk mendapatkan fungsi alihnya seperti berikut. Tadi kan CS itu sama dengan, ini CS-nya outputnya sama dengan ES dikali GS. ES dikali GS, dan untuk ES ini adalah errornya yang merupakan penjumlahan antara RS dikurang feedbacknya itu BS. Itu RS dikurang BS. Untuk BS sendiri, sinyal feedbacknya itu ini CS outputnya, sinyal output dikali dengan subsistem feedbacknya itu HS. Ini BS sama dengan CS dikali HS. Dapatkan persamaan 3 buah. Untuk selanjutnya, substitusikan persamaan 3 ke persamaan 2 menjadi ES sama dengan tadi RS-nya dikurang BS-nya itu CS dikali HS. Dapat persamaan 4. Untuk substitusikan persamaan 4 ke persamaan 1, maka CS sama dengan ES-nya tadi kan. Ini ES. Itu ES-nya RS dikurang CS dikali HS terus dikali GS. Kita kalikan ke dalam untuk GS-nya ini. Maka CS sama dengan RS dikali GS dikurang CS kali HS dikali GS. Pindah ruaskan CS HS GS ini ke ruas kiri menjadi CS tambah CS HS GS sama dengan RS dikali GS. Terus kelompokkan ruas kiri berdasarkan faktor sejenisnya yaitu CS. Maka kita keluarkan CS menjadi CS dikali 1 ditambah GS dikali HS sama dengan RS dikali GS. Pindah ruaskan RS ke ruas kiri dan 1 tambah GS ke ruas kanan menjadi CS per RS ini kan fungsi alihnya, tadi RS dipindahkan kiri, maka sama dengan GS per 1 tambah GS HS. Nah, untuk fungsi alih dari sistem kendali lingkar tutup itu CS per RS sama dengan GS dibagi 1 tambah GS dikali HS. Untuk karakteristiknya itu memiliki feedback yaitu BS yang dibandingkan dengan referensi untuk menghasilkan sinyal errornya. Nah, kelebihannya itu lebih stabil, sangat teliti dan adaptif terhadap gangguan tadi karena adanya
feedback sebagai pengoreksi. Terus kekurangannya desainnya kompleks, rentan osilasi jika penuningannya salah, dan biayanya lebih mahal. Selanjutnya itu bagaimana cara mengontrol atau mengendalikan kecepatan dari motor DC, itu salah satu cara adalah dengan menambahkan konstanta pengalih atau KP. Ini faktor pengalih untuk mengatur penguatan sinyal dalam sistem. Untuk diagram bloknya seperti ini. KP itu atau konstanta pengalihnya itu ditambahkan sebelum subsistemnya atau plan-nya. Seperti ini RS sinyalnya, terus sebelum subsistem GS-nya ada KP, terus masuk ke GS dan CS. Untuk fungsi alih dari KP dari lingkar terbuka ini adalah CS per RS sama dengan tinggal ditambahkan KP-nya, maka KP dikali GS untuk KP yang lingkar terbuka. Selanjutnya itu KP lingkar tutup, ini sama seperti sebelumnya, ditambahkan KP yang sebelum GS-nya. Untuk fungsi alihnya itu CS per RS sama dengan KP dikali GS per 1 tambah KP GS dikali AS. Selanjutnya yaitu ada pengendali proporsional. Ini merupakan pengendali PID atau pengendali yang digunakan untuk memperbaiki performa sistem melalui perbaikan respon sistem yang dihasilkan. PID sendiri itu P-nya itu proporsional dan I-nya integral dan D-nya derivatif. Untuk pengendali pertama itu adalah pengendali proporsional, yaitu digunakan untuk memperbesar penguatan dan mempercepat respons transien sehingga menghasilkan output yang sebanding dengan input. Untuk diagram bloknya itu seperti ini, ada sinyal errornya, terus dan sinyal kontrolnya yaitu US. Ini ada KP-nya atau konstanta proporsional. Untuk hubungan antara sinyal error ini dengan sinyal kontrol US dalam domain waktu itu sama dengan UT sama dengan KP dikali ET. Kalau dalam domain Laplace itu US per ES sama dengan KP. Untuk pengaruh pengendali P ini terhadap respon sistemnya itu apabila KP diperkecil atau konstanta proporsional diperkecil, respon sistemnya akan semakin lambat dan restemnya akan semakin lama jika KP diperkecil. Kalau KP-nya diperbesar ini seperti ini, restemnya akan semakin singkat atau semakin cepat karena respon sistemnya akan semakin cepat juga. Untuk overshoot itu meningkat atau berpotensi tidak stabil. Untuk steady state error itu saat KP diperbesar itu berkurang atau tidak hilang sepenuhnya. Untuk stabilitas saat KP diperbesar itu dapat berkurang atau jika KP terlalu besar. Untuk catatan, nilai KP ini diatur sedemikian rupa sehingga mengurangi steady state error, tetapi tidak dapat menghilangkannya, hanya saja untuk mengurangi dari steady state error-nya. Terus selanjutnya itu ada tipe pengendali kedua, itu ada pengendali proporsional atau ini tadi pengendali proporsionalnya sama seperti sebelumnya. Fungsi utama adalah memperbesar penguatan sinyal. Jika KP diperbesar, respon transiennya semakin cepat dan resistornya atau turun atau singkat. Jika KP terlalu besar, sistem tidak stabil atau overshoot tak terkendali dan menghasilkan osilasi. Selanjutnya adalah pengendali integral atau I. Untuk diagram ini ada DS. Sistemnya KI per S, itu ada sistem kontrol, sinyal kontrolnya US. Untuk pengendali integral ini
untuk menghilangkan steady state yang sebelumnya di pengendali proporsional tidak dapat dihilangkan, ini dapat dihilangkan untuk menghilangkan steady state error-nya. Untuk menghasilkan output lebih besar atau lebih kecil ketika error input sama dengan 0. Untuk mendapatkan persamaannya itu nilai error E ini diumpankan sebagai laju perubahan sinyal kontrol U. Ini sebelumnya kita turunkan derivatifkan du T per dt sama dengan KI per S atau KI per ET. Untuk integralkan kedua ruas tadi, maka UT dalam domain waktu sama dengan KI integral 0 sampai T integral 0 sampai T ET dt. Untuk dalam domain Laplace-nya itu sendiri, US per ES sama dengan KI per S. Untuk fungsi utamanya adalah menghilangkan steady state error tadi, bekerja berdasarkan akumulasi laju perubahan error dari waktu ke waktu. Jika KI diperbesar, error cepat hilang, namun sistem melambat atau settling time-nya naik dan osilasi atau overshoot-nya meningkat. Untuk selanjutnya adalah pengendali derivatif atau D. Untuk diagram bloknya itu AS, ada sistemnya KD dan sistem kontrolnya itu US. Pengendali derivatif ini untuk tadi kan di pengendali integral ini ada osilasi atau overshoot-nya itu tidak menghilang, digunakan untuk meredam overshoot dan memberikan efek antisipasi atau prediksi. Menghasilkan output yang merupakan diferensial dari input, tetapi tidak dapat mengeluarkan output tanpa adanya perubahan input. Untuk sinyal kontrol U yang bersesuaian dengan laju perubahan sinyal error E. Untuk UT itu sama dengan KD dikali DE per DT. Ini konstanta derivatifnya. Kalau dalam domain Laplace itu US per ES sama dengan KD dikali S. Untuk pengaruhnya itu bekerja berdasarkan laju perubahan sinyal error, tidak ada output jika input konstan. Jika KD diperbesar, stabilitasnya akan meningkat dan overshoot dan settle time-nya berkurang. Ini untuk catatan rentan terhadap noise, frekuensi tinggi, tidak bisa bekerja sendiri, harus digabung P ataupun PI. Terus selanjutnya itu ada salah satu variasi dari pengendali PID adalah pengendali PI. Untuk pengendali PI ini digunakan untuk mengoptimalkan kerja dari pengendali proporsional. Untuk persamaannya sendiri itu adalah KP dikali ET ditambah KP per TI integral 0 sampai T dikali ET dt. Ini adalah penjumlahan antara persamaan proporsional dan persamaan integral tadi. Persamaannya KP tambah KI per S. Efeknya menghilangkan steady state error namun rentan terhadap overshoot tinggi. Syaratnya itu adalah KI lebih besar dari KP untuk mencegah overshoot berlebihan dan agar ESS-nya hilang. Untuk pengendali PD itu ada pengendali proporsional derivatifnya. Digunakan untuk mengoptimalkan kinerja dari pengendali proporsional. Untuk persamaannya itu KP ditambah KD dikali S. KP ini tadi untuk proporsional dan KD ini tadi untuk derivatifnya. Efeknya itu respon sangat cepat, meredam overshoot secara signifikan. Syaratnya itu KP-nya lebih besar dari KD untuk mempercepat respon sistem dan meredam overshoot. Untuk pengendali terakhir adalah pengendali PID atau pengendali proporsional integral derivatif.
itu ada menggabungkan ketiga dari pengendali tadi. Untuk sinyal UT-nya itu didapatkan dari penjumlahan sinyal proporsional, integral, dan sinyal derivatif. Ini seperti Kp tambah Ki per S tambah Kd per S. Atau dalam US per S-nya sama dengan Kp dikali 1 ditambah TIS ditambah TI dikali TD per S dikali S kuadrat per TI dikali S, dengan Kp adalah penguatan proporsional, TI adalah waktu integral, dan TD merupakan waktu derivatif. Itu efeknya adalah kombinasi yang optimal, respon transient sangat baik, tidak ada steady state error, dan overshoot sangat rendah. Ini untuk ringkasan parameter tuning tadi. Yang pertama itu ada parameter Kp-nya atau proporsional. Apabila kenaikan Kp-nya, maka lifetime-nya atau TR-nya itu turun cepat, dan overshoot-nya atau MP-nya meningkat, dan settling time-nya atau TS-nya mengalami perubahan kecil, steady state error-nya itu berkurang. Untuk kenaikan KI-nya itu lifetime-nya turun cepat juga, dan overshoot-nya meningkat, settling time-nya meningkat atau lebih lama, dan steady state error-nya hilang sepenuhnya atau nol. Untuk kenaikan KD, itu lifetime-nya mengalami perubahan yang kecil, overshoot-nya menurun atau meredam, dan settling time TS-nya menurun, dan steady state error-nya itu mengalami perubahan yang kecil. Nah, selanjutnya itu ada parameter tanggapan peralihan atau transient response. Yang pertama itu ada time delay atau TD. Ini adalah waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai 50% dari nilai akhir. TD. Terus ada yang tidak ada di grafik ini, ada time constant, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai nilai 63,2% dari nilai akhir. Nah, TD tadi itu waktu mencapai 50% dari nilai akhir. Untuk grafik respon sistemnya seperti ini. Nilai akhirnya itu 1, maka untuk TD ini TD-nya setengahnya berarti 0,5. Di sini untuk TD-nya atau time delay-nya. Cara ini sampai sini. Untuk selanjutnya yaitu ada rise time atau TR, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai nilai 0% sampai 100% dari nilai akhir, 10% sampai 90% dari nilai akhir, 5% sampai 95% dari nilai akhir. Untuk di sini kita pakai 0% sampai 100% dari nilai akhir. Seperti ini, maka TR-nya itu 0 ini tadi 0 sampai 1. Nilai akhirnya di sini 1 1 1. Untuk yang selanjutnya adalah settling time, waktu dibutuhkan untuk mencapai 5% atau 2% atau 0,5% sekitar nilai akhir. Untuk settling time-nya untuk di sini sekitar 2% nilai akhir, ini sekitar di sini waktu hingga osilasi tertahan dalam batas toleransi atau 2%, dikira-kirakan segini 2% nilai akhir. Selanjutnya itu ada maksimum overshoot MP sini. Ini waktu pertama kali respon sistemnya mencapai nilai puncaknya atau maksimumnya. Untuk rumus persen MP sendiri itu adalah C TP dikurang C Tingga dibagi C Tingga dikali 100%. Diukur saat nilai sistem dalam kondisi steady state. Di sini paling maksimumnya antara TR tadi sampai nilai tertingginya.
puncak ini merupakan maximum overshoot-nya. Terakhir adalah time peak atau waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak pertama. Di sini ada puncak pertamanya, waktu pertama kali. Ini time peak-nya di sekitar 8 detik seperti pada grafik ini. Selanjutnya itu adalah metode penalaan atau tuning PID. Untuk metode tuning PID ini ada 3. Yang pertama yaitu ada metode trial and error, ada metode Ziegler-Nichols, dan ada metode Cohen-Cohen. Untuk metode trial dan error ini merupakan metode empiris atau eksperimental. Ini dengan cara mengubah nilai KP, KI, ataupun KD berulang kali, sehingga kita menemukan respon optimal atau grafik yang lebih stabil dari respon yang telah kita amati. Maka saat respon yang setelah stabil, maka itu akan berhenti. Untuk Ziegler-Nichols, ini digunakan saat model matematis atau plan-nya tidak diketahui dan berlaku untuk sistem lingkar terbuka dan lingkar tertutup, menghasilkan overshoot spesifik atau seringkali sekitar 25% step response. Untuk metode yang kita gunakan pada praktikum kali ini adalah Ziegler-Nichols. Yang terakhir adalah Cohen-Cohen sama dengan Ziegler-Nichols untuk digunakan saat model matematis atau plan-nya tidak diketahui, tetapi hanya bisa digunakan pada sistem lingkar terbuka. Biasanya menghasilkan nilai rise time atau TR yang lebih cepat. Untuk topologi perangkat keras pada hardware praktikum kali ini, itu ada set point-nya itu berupa potensiometer, itu untuk kita atur RPM-nya, target RPM-nya. Terus masuk ke titik penjumlahan, ini ada summing point atau controllernya, itu berupa Arduino Uno untuk menghitung error ET dan memproses algoritma PID untuk sinyal UT ataupun PWM. Terus ada umpan baliknya, itu berupa sensor encoder atau PV, itu berupa rotary encoder, membaca RPM aktual. Terus ada sinyal error masuk ke Arduino Uno, terus ada UT masuk ke driver motornya, ini untuk mengkonversi PWM ke tegangan analog. Terus ada ini untuk memutar aktuator dan masuk ke motor DC untuk mengatur kecepatan motor DC, dan ada outputnya menghasilkan putaran yang aktual sesuai yang kita kontrol. Terus ada channel PWM dan driver L298N. Ini merupakan sinyal pulse modulation. Untuk definisinya adalah modulasi lebar pulsa untuk memanipulasi tegangan rata-rata. Tuh, ini sinyal on time-nya atau T on-nya, dan ini waktu off-nya, T off-nya. Duty cycle-nya itu yang pada saat waktu on-nya, amplitudonya. Untuk nilai keluaran PID dikonversi menjadi resolusi digital PWM. Untuk driver L298N ini bertindak sebagai jembatan daya antara microcontroller Arduino dan motor DC. Untuk menerbangkan siklus kerja atau duty cycle PWM digital menjadi tegangan analog aktual untuk memutar motor sesuai dengan perhitungan kendali algoritma PID. Baiklah, sekian presentasi saya mengenai responsi awal untuk modul 2, yaitu kontrol kecepatan motor DC dengan sistem kendali lingkar terbuka dan sistem kendali lingkar tertutup. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.